Halo, saya Uyul. Saya salah satu pemilik warung kopi Mama Baturan. Halo, saya Anggi. Saya juga salah satu pemilik dari warung kopi Mama Baturan. Sebenarnya warung kopi Mama Baturan ini udah ada sejak 2015. Awalnya emang beneran dulu teman-teman sering makan di rumah gitu kan. Terus akhirnya ya udah, aku bilang sama Uyul, kenapa nggak kita pindahin aja sih kita tempat nongkrongnya. Jadi kan teman-teman yang datang tuh bayar ya. Ya nggak sih Pak? Iya. Kenapa dikasih nama Imam Babaturan? Karena gini, jadi waktu itu kita sempat ngobrol, terus kayaknya kita ngobrol nih waktu zaman sekolah, kenapa ya kayaknya kita tuh lebih enak makan di rumah teman gitu, rasanya tuh lebih enak gitu, entah kenapa, walaupun misalnya yang disajikan itu sebenarnya biasa-biasa aja, cuman rasanya tuh kenapa lebih enak ya kalau di rumah teman gitu. Terus akhirnya cari-cari nama, beberapa nama, terus akhirnya muncul si Imam Babaturan. Dan juga memang pada dasarnya kan si teman-teman kita emang sering makan di rumah tadinya gitu, jadi akhirnya kenapa nggak kita ambil dari situ aja ya si filosofi Imam Babaturan itu gitu. Jadi si konsep ini sebetulnya lebih ke kita bikin penyesuaian aja deh dengan modal segini. Oke, kita bikin prioritas dulu. Pertama harus beli apa? Kompor dulu nih, diduluin nih kompor nih. Ngecat tempat ya, duluin dulu ngecat tempat gitu. Sisanya ya udah akhirnya ngikutin. Mulai dari kursi bangku sekolah sampai piring kaleng. Semuanya tuh karena emang keterbatasan kita pada waktu itu. Jadi menu mingguan itu, jadi warung kita kan konsepnya bukan restoran yang banyak menu. Kita bukan restoran banyak menu karena keterbatasan dapur kita. Jadi menu mingguan itu jadi apa ya? Jadi playground sih buat kita gitu. Buat kita nyobain menu-menu baru. Apa nih yang minggu ini kita pengen masak apa ya? Awalnya itu cuma menu weekend dari Jumat sampai hari Minggu. Terus akhirnya nambah nih menunya. Wah, kok banyak yang suka. Bikin balak kutak banyak yang suka, misalnya bikin apalagi ya, rawon banyak yang suka. Udah kita panjangin aja yuk jadi menu mingguan, jadi dari Jumat sampai Kamis. Yang seperti Anggi bilang tadi, sebetulnya harapannya sih biar orang selalu ada alasan ke warung kami kapan aja sih sebetulnya. Jadi gua tuh sekolah karena tongseng kambing. Nah, salah satu obsesi gua sebetulnya adalah bikin warung tongseng. Karena di Bandung menurut gua, yang dagang tongseng itu biasanya spesialisasinya sate. Jadi dia bukan jualan tongseng dia, tapi jualan sate kambing yang ada tongsengnya. Sebetulnya awalnya tuh begitu ada pandemi itu, kita nggak tahu yang kita hadapin kan sebenarnya. Hampir semua orang kan nggak tahu yang dihadapin apa sebenarnya. Gimana caranya kita mempertahankan tim, mempertahankan anak-anak, biar tidak ada pemotongan gaji, nggak ada yang dipecat, nggak ada yang dirumahkan. Jadi kita fokusnya kita robah. Itu seperti hal sepele, tapi ternyata buat kami itu pengaruhnya besar. Jadi yang kami lakukan tiap hari adalah gimana caranya biar semua haknya karyawan terpenuhi. Karena kita ngerasain juga gimana beratnya si tahun kedua pandemi itu gitu kan. Terus juga kita juga akhirnya kepikiran kayak yang lain juga kan sama tuh ngerasain hal yang sama gitu. Kenapa nggak kita bikin apa ya kayak suatu activity jajanan temen. Jadi kita tuh tiap hari beli jajanan temen kita yang memang jualan F&B juga gitu kan. Satu sisi itu kayaknya juga sama-sama membantu lah gitu kan. Karena kita percaya kita harus melakukan sesuatu. Ya, yang harus dibayangkan adalah warung kecil kayak kami tidak pernah jadi head to head sama brand-brand besar. Ya kayak apa misalnya McDonald, KFC, Pizza Hut. Kan kita nggak pernah head to head. Selama ini kita nggak pernah head to head. Tapi begitu kita tidak boleh jualan dine in, kita head to head sama mereka semua. Karena mereka akan ada di pasar yang sama, yang di pasar di platform online. Kita ada di sana, mereka ada di sana. Ya, mereka bikin promo yang jelas bisa ngapain aja ya, karena modalnya banyak gitu. Sementara kan kita kan modal buat promo itu kita benar-benar terbatas. Jadi yang kita lakukan harus tepat, harus efektif, dan alhamdulillah itu salah satu pondasi promo activity yang kita lakukan itu membuat kita terus bisa bertahan minimal di tahun 2020 lah ya. Kita survive di tahun 2020 tuh dengan pola seperti itu. Kan begitu masuk 2021 beda lagi cerita nih. Strategi yang paling kita maksimalin adalah menggunakan platform-platform sosmed aja sih sebetulnya, malah lebih ke sana. Jadi kita punya activity apa, kita
lewat di sosmed, terutama Instagram. Alhamdulillahnya juga ngebantuin promo warung tanpa dibantu juga gitu, dengan cara Tanpa misalnya disuruh. tanpa disuruh, misalnya datang terus udah kayak otomatis dia posting di story apa segala macam. Itu tuh ngebantu banget sih buat kita ya, jadi kayak kita percaya semua orang yang datang sini tuh influencer aja gitu. Kalau baru mau mulai, yang harus lu punya adalah mental. Itu kayak gampang tapi enggak. Mental jualan itu seperti hal mudah tapi enggak gitu. Jadi di dalam kata mental itu kan macam-macam ya. Konsisten. Ada konsisten, ada istiqomahnya lah, Sabar. ada ngejaga mutu, ada sabar. Nah itu semua kayaknya dimatengin dulu sih. Maksudnya emang gak gampang lah jualan beneran. Di Bandung apalagi, aduh. Di Bandung mah jualan makanan mah ya Allah, susahnya. Karena emang iya di Bandung itu banyak makanan enak, banyak makanan murah, banyak makanan enak dan murah, enak mahal, enak banget, enaknya biasa-biasa aja. Itu saking banyaknya jadi emang susah. Ya kalau dagang makanan sih lu nggak akan lapar, iya benar. Itu sampai situ mah benar. Karena kalau nggak laku lu makan aja gitu. Tapi ya harus benar-benar kuat lah mentalnya buat ngejalanin si daily activity-nya gitu.